dan menggiring mereka untuk melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri atau disebut ngendat gantung. Halo Zemisti, kembali lagi di layar hitam. Nah, kali ini gua akan mereview film yang berjudul Pulung Gantung. Film Pulung Gantung merupakan teror mistis dan kegelapan batin di desa Gunung Kidul. Pulung Gantung adalah film horor yang menyajikan lebih dari sekedar ketegangan supranatural. Ia merangkum kisah tentang depresi, konflik keluarga, dan kepercayaan tradisional yang berkelindan dalam satu cerita mencekam. Berlatar di sebuah desa di Gunung Kidul, film ini mengangkat mitos lokal tentang pulung gantung, makhluk gaib berbentuk bola api yang diyakini merasuki orang-orang yang sedang kehilangan semangat hidup dan menggiring mereka untuk melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri atau disebut ngendat gantung. Rian pengen tahu. Udah 10 tahun Rian gak ketemu sama dia. Gak perlu. Cerita dibuka dengan kematian tragis yang terjadi beruntun di desa. Nah, Rian, seorang pemuda religius yang baru saja selesai beribadah, menerima kabar kematian ayahnya yang bernama Prasetyo. Meskipun sang ibu melarangnya pulang karena menyimpan dendam atas perilaku buruk Prasetyo semasa hidupnya tadi, namun Rian tetap kembali pulang ke kampung halaman untuk menghadiri pemakaman dan memenuhi amanah terakhir dari sang ayah tadi. Apa nisan bapak saya hitam gini ya? Rian ditemani oleh kekasihnya yang bernama Alana dan adiknya yang bernama Ben serta temannya mereka yaitu Elsa. Karena tidak ada penginapan, mereka terpaksa menginap di rumah tua milik almarhum Prasetyo. Tak lama, Alana mulai mengalami kejadian supranatural dan kerasukan pulung gantung. Rian dan Ben menyaksikan langsung kemunculan bola api yang menjadi teror utama dalam cerita tersebut. Nah, teror ini ditujukan kepada mereka yang jiwanya rapuh dan kematian para korban ditandai dengan lidah yang menjulur dan makam berwarna hitam. Gede cangkemmu. Aku ngerti kowe sapa. Iblis Banaspati. Dalam usahanya menyelamatkan Alana, Rian memanjatkan doa dan bacaan-bacaan agama. Nah, muncullah sosok gaib bernama Nyai Darsi, jin penjaga berbentuk nenek tua yang membantu Rian melawan pulung gantung. Ia memberikan petunjuk untuk membuat pagar bambu kuning dan menggunakan daun bidara sebagai pelindungnya. Namun kekuatan utama untuk mengakhiri teror itu terletak pada cincin sakti milik Ki Sangkut, seorang dukun sakti yang telah wafat dan dimakamkan di hutan keramat. Tolong istri saya, Mas! Nah, dan hanya Rian yang bisa mengambil cincin tersebut karena ia lahir pada weton 23 Kliwon. Dalam usahanya menggali makam, ia menghadapi bayangan gaib dan halus melukai dirinya untuk menebus batas spiritual. Namun konflik tak hanya datang dari dunia gaib. Prasetyo yang ternyata masih hidup ingin merebut cincin itu demi menjadi dukun paling sakti. Bersama pakar Sidi, ia melancarkan niat jahat untuk menguasai kekuatan gaib. Ben, sini. Hai, Ben. Konfrontasi antara Rian dan ayahnya menjadi puncak konflik
Dengan niat yang tulus dan kekuatan iman, Rian berhasil merebut cincin dan menyelamatkan Alana dari kerasukan. Prasetyo yang dikuasai ambisi akhirnya tewas terbakar oleh kekuatan pulung gantung. Rian halu mengubur cincin sakti di persawahan sebagai penutup kutukan. Meskipun tragedi belum sepenuhnya berakhir, ibunya sendiri ditemukan tewas gantung diri. Film Pulung Gantung menyuguhkan narasi yang kuat dengan memadukan horor, spiritualitas, dan dinamika keluarga. Meskipun begitu, terdapat beberapa inkonsistensi seperti karakter Rian yang religius, namun digambarkan memiliki hubungan cukup bebas dengan pacarnya. Serta kesan bahwa Pulung Gantung hanya mengincar tokoh tertentu. Dan lokasi penguburan cincin juga terasa kurang strategis secara simbolisnya. Namun demikian, film ini menyampaikan pesan yang mendalam. Pulung gantung bukan sekedar entitas gaib, melainkan metafora dari kegelapan batin dan krisis mental. Keimanan, kebijaksanaan, serta kasih dan tanggung jawab menjadi senjata utama untuk melawan keputusasaan. Ambisi dan ketamakan seperti yang ditunjukkan oleh Prasetyo justru membawa kehancuran. Dan film ini membuka ruang refleksi akan pentingnya kesehatan mental dan spiritual dalam masyarakat, serta bagaimana mitos dan kepercayaan lokal masih hidup dalam narasi kontemporer yang penuh makna. Nah, The Mystic, sekian review film mengenai The Mystic, sekian review film yang berjudul Pulung Gantung. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.